Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Misteri, Mitos atau Fakta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang film Bisikan Iblis. Film Bisikan Iblis adalah sebuah film horor Indonesia yang dirilis pada 13 September 2018. Film ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Neni yang mengalami sebuah peristiwa pilu akibat penyaksian kematian ibunya yang tak wajar. Neni menderita trauma dan menjadi sering melihat makhluk-makhluk gaib. Kali ini saya akan membahas film horor lagi ya kan, tentang film Bisikan Iblis. Jadi yang belum menyiapkan sesajen, maksudnya kopi dan gorengan gitu ya kan, biar kita nontonnya tambah fokus gitu ya kan. So daripada kita penasaran, kita langsung lanjut ke filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan oleh anak kecil yang terbangun dari tidurnya, dan ketika itu dia mendengar suara yang misterius dan dia melihat ibunya yang sedang dicekik oleh iblis. Lalu anak kecil itu berlari menuju sebuah kamar dan bersembunyi di sebuah lemari. Ketika akan mengintip, dia melihat ada iblis hitam. Dan ketika mengintip kedua kalinya dan tiba-tiba scene berganti. Di dalam lemari ada anak kecil yang sudah tumbuh dewasa yang sedang bersembunyi di lemari itu. Ya, karena dia trauma akan kematian ibunya oleh iblis hitam itu. Dan ada adegan seorang ayah yang sedang mengucapkan selamat ulang tahun kepada anaknya. Ternyata perempuan itu bernama Neni. Pada malam hari diperlihatkan Neni yang sedang mengobrol dengan ayahnya. Ya, saat itu Hani ingin sekolah di asrama tempat almarhum ibunya dulu. Ayahnya sempat tidak setuju, tetapi saat itu juga ayahnya berubah pikiran entah kenapa, dan akhirnya ayahnya pun setuju. Berlanjut dengan kehidupan Neni yang baru, yang akan sekolah di asrama tempat almarhum ibunya dulu. Saat tiba di asrama, mereka disambut oleh Ibu Winda dan mereka menuju ruang guru. Saat di kantor, Neni mendengar suara di bawah tangga dan Neni pun akhirnya menghampiri asal suara tersebut, dan dia melihat sesosok hantu perempuan yang sedang memegang bola basket. Setelah ayahnya pulang dan Neni pergi ke kamarnya, di kamarnya Neni mendengarkan suara lagi dan dia pun penasaran. Saat itu Neni mengintip dan tiba-tiba keesokan harinya, Neni yang terlambat sekolah dan Neni menabrak salah seorang murid yang bernama Violet sampai HP-nya pun lecet. Dan Neni pun minta maaf dan pergi menuju sekolah yang disusul juga dengan Violet. Tetapi apesnya Violet saat dia mau masuk, gerbangnya pun sudah ditutup. Dan Violet menyogok satpamnya dan akhirnya Violet diperbolehkan masuk ke kelas. Tetapi ada seorang guru yang telah mengetahui adegan tersebut. Guru itu bernama Pak Arnold. Neni yang berangkat sekolahnya terlambat. Dia juga terlambat untuk pertemuan murid baru. Ya, karena dia menabrak salah seorang guru yang bernama Bu Emil. Bu Emil merupakan kepala sekolah. Pada pertemuan murid baru, Bu Emil mengatakan 3 contoh sifat yang buruk, yaitu Neni yang terlambat dan juga tidak disiplin, Hilda murid yang so jago dan tidak menaati aturan, Violet yang tidak jujur, dan Bu Emil juga memecat satpam, ya karena menerima sogokan dari muridnya. Saat Neni mau ke kelas, ada Violet yang menghampirinya dan menunjukkan HP-nya yang lecet. Neni pun meminta maaf dan secepatnya akan mengganti rugi. Tetapi Violet tetap aja marah
Ketika itu ada perempuan yang datang bernama Sila. Sila adalah teman SMP-nya Violet. Sila membela Neni dan bilang emang Violet keras kepala. Tidak lama Bu Emil pun datang. Dan dia juga membela Neni. Ya padahal Violet sudah kena skor, tetapi juga masih melakukan pelanggaran membawa HP ke sekolahan. Sila pun dan Neni berkenalan dan sekarang menjadi sahabat. Pada malam harinya terlihat Neni dan Sila sedang akan menuju ke asrama. Ketika saat sampai di asrama, Bu Winda mengatakan bahwa ada anak baru yang akan tidur di kamar mereka. Dan Neni berharap siswa baru itu tidur bersama Neni karena dia takut tidur sendirian, tetapi tidak dengan Sila. Ya karena dia ditemani oleh bonekanya. Dan saat itu Neni menelpon ayahnya untuk menghantarkan boneka kesayangannya. Saat itu Neni melihat sesosok bayangan perempuan di dekat pohon. Setelah Neni menghampirinya ternyata ada kuburan. Karena takut, Neni pun kembali ke asrama. Saat tiba di kamar, ada perempuan yang membaca buku. Neni pun ingin berkenalan dengannya, tetapi perempuan itu sangatlah cuek dan kasar. Dan saat itu Neni lebih memilih tidur. Keesokan harinya pada saat jam istirahat, boneka Neni pun sudah sampai dan Neni pun langsung membukanya di dalam kelas. Di kelas Neni melihat siswa baru itu yang sedang belajar. Ya padahal itu jam istirahat. Dan Neni pun mengatakan kenapa nggak istirahat, tetapi dia malah memperlihatkan wajah cueknya. Dan saat itu dia juga meminta maaf ke Neni dan mereka pun berkenalan. Ternyata siswa baru itu bernama Gi. Gi ke sekolah itu melewati jalur biaya siswa yang mengartikan bahwa Gi tidak bisa main-main karena kalau Gi bermain-main biaya siswanya akan dicabut dan tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Setelah itu Sila pun datang. Neni mengenalkan Gi kepada Sila dan Sila pun mengenalkan dirinya kepada Gi. Pada pelajaran Pak Arnold, pada pelajaran kimia, Neni melihat tanda banteng di jidat Hilda. Dan seketika itu Neni teringat oleh ibunya yang dibunuh oleh iblis. Dan juga ada tanda yang sama di jidat Hilda, mengartikan bahwa Hilda akan dibunuh oleh iblis itu. Dan membayangkan kejadian pembunuhan tersebut. Dan seketika rasanya asam. Hilda bersama para gangsternya melabrak Neni dan mengatakan, gue cuma pengen tahu kenapa anak ini ketakutan lihat muka gue. Saat itu Neni juga melihat tanda pandang itu lebih jelas. Neni pun meninggalkan Hilda. Benar saja, dari penglihatan Neni, Hilda dibunuh oleh iblis itu dan dikandung. Scene berganti pada saat di sekolah. Ibu Winda yang sedang membuat teh dikagetkan oleh mayat Hilda. Saat di kelas, Neni merasakan arwah Hilda sedang menghantui dirinya. Dan pada saat mau bercermin, Neni melihat arwah Hilda lagi. Dan ketika membalikan badannya, Hilda pun hilang. Dan tiba-tiba saat pergi ke asrama, Neni masih diikuti oleh arwah Hilda. Dan setelah di kamar, Sila mengatakan bahwa Hilda ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Dan Neni dengan keberaniannya datang ke kamar Hilda. Dan Hilda seperti mengasih informasi tentang iblis yang membahayakan itu. Pada keesokan harinya, Neni juga melihat tanda yang sama di jidat Violet. Dan langsung membayangkan Violet akan dibunuh. Ketika Neni mengatakan kepada Violet karena nyawa dia dalam bahaya. Tetapi Violet tidak percaya. Pada saat itu Violet masuk ke dalam suatu ruangan. Ya kayaknya sih ruang UKS gitu ya kan.
Dan ketika mematikan lampunya, Violet melihat bayangan iblis itu. Dan jadi orang geprek ya kan, bukan ayam geprek. Dah, lanjut. Saat Neni mencari buku informasi tentang pembunuhan itu, Ki menunjukkan buku itu. Saat pergi ke ruang guru, ternyata ruang guru itu dikunci. Dan Neni melihat salah satu ruangan yang aneh. Dan Neni pun memasuki ruangan tersebut. Neni melihat banyak foto-foto korban pembunuhan itu. Dan ada foto Pak Arnold. Neni pun menangis ketika melihat ada tanda banteng di jidat sahabatnya yang bernama Sila. Saat itu juga Sila dan Neni langsung pergi ke rumah Bu Linda untuk mengatakan sebuah informasi tentang pembunuhan itu. Dan saat Neni melihat ke sebuah ruangan, Neni dikejutkan oleh 3 temannya yang dibunuh. Lo gak perlu takut, mereka hanya ingin menyampaikan pesan. Lalu Neni pergi dari rumah Ibu Linda. Saat itu Silva diajak untuk berkenalan dengan anak Ibu Linda yang sudah menjadi mayat. Dan tiba-tiba jeng. Neni melihat sesosok hantu yang menuju ruang guru dan Neni pun mengikutinya. Di sana dia melihat iblis itu dan di lain sisi ayah Neni mendapatkan informasi dan membaca surat yang telah disimpannya sejak lama. Tiba-tiba ayahnya pun mengkhawatirkan keberadaan Neni dan ayahnya menyusul Neni ke asrama. Lanjut ke sebuah ruangan yang diperlihatkan Bu Linda yang sedang melakukan ritual untuk menukarkan arwah Sila untuk anaknya. Tiba-tiba Bu Linda mendengar suara di ruang tamu dan tiba-tiba Neni pun membangunkan Sila. Setelah Sila sadar, tiba-tiba Neni diserang oleh iblis itu. Dan Neni menyuruh Sila untuk mencari kunci dan memecahkannya. Seketika iblis itu langsung masuk ke dalam lemari. Tetapi Sila tertarik oleh iblis itu. Neni yang berada di dekat Sila langsung menariknya. Tidak disangka arwah ibunya dan temannya membantu untuk menarik Sila. Untungnya Sila tidak masuk ke dalam lemari tersebut dan lemari itu pun hancur. Ayah Neni pun datang. Ketika itu saat hendak pergi dari ruangan itu, Neni ditodong oleh Bu Linda dengan sebuah gunting dan mengancamnya. Dan saat itu juga ayah Neni memberikan surat yang disimpannya sudah lama. Dan saat itu juga film pun berakhir. Dan pada endingnya kita akan diperlihatkan adegan Neni dan Sila menaruh bunga kuburan di dekat asrama. Oke, sekian alur film horor kali ini yang menceritakan tentang sebuah bisikan iblis ya kan. Yang belum bergabung dengan channel ini jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu tentang video ini. Ya, alur film ini ya kan. Oke. Yang belum habis kopinya jangan lupa dihabisin ya, karena kalau nggak dihabisin ntar dingin. Kalau dingin kopinya nggak enak. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.